Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita duduk di rumah sendiri, tapi hati terasa asing? Satu rumah, satu atap, tapi jarang ngobrol. Ayah sibuk, ibu capek, anak sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang makan bersama pun sudah menjadi hal yang langka. Padahal seharusnya menjadi tempat paling tenang di dunia. Tempat seseorang ketika lelah menghantam hidupnya, tempat hati dipeluk, bukan dihakimi, tempat doa-doa dilahirkan, tempat cinta tumbuh karena Allah. Namun hari ini banyak keluarga hancur bukan karena tidak punya harta, tapi karena kehilangan rasa saling memahami. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami meminta dengan ketulusan hati untuk mendukung kemajuan channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita lanjut. Islam tidak hanya mengajarkan cara sholat, Islam juga mengajarkan bagaimana memeluk hati pasangan, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana mendidik anak, dan bagaimana menjaga rumah agar tetap dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarga yang rukun bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang tetap bersama walaupun badai datang berkali-kali. Maka di video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara hidup rukun di dalam keluarga ala Islam. Pelan-pelan, mendalam, dan semoga bisa menyentuh hati kita semua. Bab pertama, rumah bukan tempat menang sendiri. Saudaraku, salah satu penyebab rumah tangga sering panas adalah karena semuanya ingin menang sendiri. Suami merasa paling benar, istri merasa paling berkorban, anak merasa tidak dipahami, orang tua merasa paling tahu. Akhirnya rumah berubah menjadi tempat adu egois. Padahal dalam Islam, keluarga bukan tempat mencari siapa yang paling hebat, tapi tempat saling belajar dan mengalah demi cinta karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, manusia paling mulia, tetap lembut kepada keluarganya. Beliau membantu pekerjaan rumah, beliau mendengarkan istrinya, beliau bercanda dengan keluarganya, beliau tidak menjadikan rumah sebagai tempat meluapkan amarah. Coba bayangkan, kalau Rasulullah saja lembut, kenapa kita sering keras kepada orang rumah? Kadang kita sopan kepada orang luar, tapi kita kasar kepada keluarga sendiri. Di luar rumah bicara halus, di rumah nada tinggi, di luar rumah murah senyum, di rumah wajah selalu tegang. Padahal keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan akhlak terbaik kita. Hidup rukun dimulai dari satu hal sederhana, yaitu belajar menurunkan egois. Tidak semua harus dibahas, tidak semua harus dimenangkan, tidak semua diam itu menyelamatkan rumah. Kadang mengalah itu justru meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kedua, pentingnya saling menghargai. Dalam keluarga, hal kecil bisa menjadi besar bila tidak dihargai. Istri memasak seharian tapi tidak pernah dipuji, suami kerja keras tapi dianggap biasa saja, anak berusaha berubah tapi selalu dibanding-bandingkan. Lama-lama hatinya menjadi lelah. Saudaraku, manusia itu kuat secara fisik tapi bisa hancur karena tidak dihargai. Dalam Islam mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba mulai dari hal yang sederhana. Terima kasih ya sudah masak, capek ya hari ini. Ayah bangga sama kamu. Ibu terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Kalimat ini sederhana, tapi bisa menghangatkan rumah yang hampir dingin. Kadang keluarga tidak butuh hadiah mahal, mereka hanya ingin dihargai keberadaannya. Bab yang ketiga, jangan membawa emosi ke dalam rumah. Banyak orang gagal menjaga keluarganya karena tidak menjaga emosinya.
Salah kerja dibawa pulang, masalah ekonomi dibawa pulang, masalah luar dilampiaskan ke rumah. Akhirnya rumah menjadi tempat pelarian amarah, padahal rumah seharusnya menjadi tempat istirahat jiwa. Kalau sedang marah, diam dulu. Kalau emosi, jangan langsung bicara, karena satu kalimat kasar bisa membekas bertahun-tahun. Ada anak yang tumbuh dewasa, tapi masih ingat bentakan ayahnya waktu kecil. Ada istri yang tersenyum, tapi diam-diam hatinya luka karena ucapan suaminya. Ada suami yang lelah, tapi tidak pernah didengarkan. Islam mengajarkan adab ketika marah. Kalau berdiri, maka duduklah. Kalau duduk, maka berbaringlah, berwudulah. Karena amarah adalah api, dan air wudhu adalah untuk memadamkannya. Bab yang keempat, sholat berjamaah membuat rumah lebih tenang. Saudaraku, rumah yang jauh dari ibadah biasanya mudah dipenuhi pertengkaran, karena hati manusia itu kosong bila jauh dari Allah. Coba biasakan sholat berjamaah di rumah, walaupun hanya maghrib atau subuh. Mungkin awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama akan terasa berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Anak-anak yang melihat ayahnya sholat berjamaah akhirnya menyimpan kenangan itu sampai dewasa. Istri yang melihat suaminya mengajak sholat akan merasa lebih dihargai, karena pemimpin keluarga bukan hanya yang pandai mencari uang, tapi yang mampu membawa keluarganya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah sederhana, kalau di dalamnya ada zikir, ada Al-Quran, ada sholat, maka rumah itu akan terasa luas dan damai. Bab yang kelima, jangan mempermalukan keluarga sendiri. Dan tanpa sadar, kita suka membuka aib keluarga sendiri kepada orang lain. Masalah suami diceritakan ke teman, masalah istri diumbar, kekurangan anak dibanding-bandingkan. Hati-hati, apa yang sering diumbar lama-lama akan menghancurkan rasa percaya. Islam mengajarkan menjaga kehormatan keluarga. Tidak semua masalah harus diceritakan keluar, karena rumah tangga bukan tontonan. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik, bicarakan pelan-pelan, cari solusi bersama, bukan malah mencari pembelaan dari orang lain. Bab yang keenam, rezeki bukanlah segalanya. Banyak orang berpikir keluarga bahagia itu harus kaya, padahal belum tentu. Ada rumah besar, tapi penghuninya saling diam. Ada rumah kecil, tapi penuh canda dan tawa. Bahagia bukan soal banyaknya uang, tapi tentang hadirnya rasa bersyukur. Suami yang pulang membawa nafkah halal, walaupun sedikit, itu sangatlah mulia, sangatlah indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang menerima dengan syukur, itu sungguh sangat luar biasa. Anak-anak yang diajarkan sederhana akan tumbuh lebih kuat, karena yang membuat keluarga bertahan bukanlah kemewahan, tapi hati yang saling menerima. Bab 7, pentingnya minta maaf. Dalam keluarga, jangan gengsi meminta maaf. Kadang kita tahu kita salah, tapi ego terlalu besar untuk mengucapkannya. Padahal satu kata maaf bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. Jangan tunggu kehilangan baru sadar pentingnya seseorang, karena ada banyak orang menyesal setelah rumahnya benar-benar hancur. Maka selama masih ada kesempatan, peluklah keluargamu, perbaikilah ucapanmu, perbaikilah sikapmu, karena hidup ini sangatlah singkat. Bab yang ke-8, anak belajar dari apa yang melihat. Saudaraku, anak itu selalu belajar dengan apa yang mereka lihat. Anak bukan hanya mendengar nasihat, mereka meniru. Kalau anak sering melihat pertengkaran, mereka akan tumbuh dengan luka. Kalau anak melihat ayah menghormati ibu, maka belajar menghargai pasangan. Kalau anak melihat ibunya yang lembut, maka belajar kasih sayang.
Mendidik anak bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan contoh sehari-hari. Maka kalau ingin anak baik, perbaiki dulu suasana rumah. Bab 9. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Hari ini banyak keluarga dekat secara jarak, tapi jauh secara hati. Karena semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Ayah sibuk kerja, ibunya sibuk sosial media, anaknya sibuk ngegame. Akhirnya satu rumah terasa sunyi. Coba mulai biasakan ngobrol bersama, makan bersama tanpa HP, dengarkan cerita satu sama lain, karena perhatian kecil hari ini bisa menjadi kenangan besar di masa depan. Bab 10. Keluarga yang rukun tidak lahir secara instan. Semuanya butuh proses. Tidak ada rumah tangga yang langsung sempurna. Pasti ada salah paham, pasti ada kecewa, pasti ada air mata. Selama masih mau saling memperbaiki, maka insya Allah rumah itu akan tetap bertahan. Jangan mudah menyerah kepada keluarga, karena di luar sana banyak orang terlihat bahagia padahal sedang sama-sama berjuang. Tapi tetaplah saling menggenggam, dan ingat, keluarga bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan walaupun sama-sama penuh dengan kekurangan. Bab 11. Cara suami menjadi imam yang baik. Saudaraku, menjadi suami itu bukan hanya tentang bekerja mencari nafkah, bukan hanya tentang memberi uang belanja, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan rumah, tapi menjadi imam berarti siap memimpin hati keluarganya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memimpin itu bukan dengan yang keras, bukan dengan bentakan, bukan dengan merasa paling berkuasa. Imam yang baik adalah yang paling mampu menjaga keluarganya dengan kelembutan. Hari ini banyak rumah tangga retak bukan karena kurang makan, tapi karena kurang ketenangan. Suami pulang membawa emosi, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit menyalahkan, padahal istri juga lelah, anak-anak juga punya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan rumah sebagai tempat menunjukkan kekuasaan. Beliau lembut kepada keluarganya. Bayangkan, manusia paling mulia saja tetap membantu pekerjaan rumah, menjahit sendalnya sendiri, bercanda dengan istrinya. Artinya apa? Semakin tinggi iman seseorang, semakin lembut akhlak kepada keluarganya. Kalau ingin rumah tenang, mulailah dari diri sendiri. Pulanglah membawa senyum, bukan membawa amarah dunia luar. Karena mungkin anak-anak menunggu kepulangan ayahnya sepanjang hari. Mungkin istri menunggu cerita sederhana dari suaminya. Kadang yang dibutuhkan keluarga bukan uang yang banyak, tapi kehadiran hati. Bab yang ke-12. Ketika istri menjadi penenang dalam rumah. Saudaraku, dalam Islam, perempuan bukan hanya makhluk rendahan, justru perempuan adalah tiang ketenangan dalam rumah. Bila hatinya lembut, rumah terasa damai. Bila lisannya baik, rumah terasa hangat. Istri yang baik bukan yang paling cantik wajahnya, tapi yang mampu menjaga suasana rumah tetap teduh. Kadang suami pulang dalam keadaan lelah, beban kerja berat, masalah hidup menghimpit, dan satu-satunya tempat yang ia ingin adalah tenangnya rumah itu. Maka ucapan lembut dari seseorang istri bisa menjadi obat bagi suaminya. Bukan berarti istri selalu diam ketika sedih, tidak. Islam tetap mengajarkan komunikasi, tetapi sampaikan dengan cara yang baik, dengan hati yang tenang, karena nada bicara sering lebih diingat daripada isi pembicaraan. Dan satu lagi yang penting, jangan pernah merasa perjuanganmu tidak dilihat Allah. Mungkin orang lain tidak tahu lelahmu mengurus rumah, tidak tahu capekmu menjaga anak, tidak tahu air matamu, tetapi Allah tahu semuanya. Dan setiap kesabaran dalam rumah tangga tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah amanah, bukan pelampiasan emosi. Saudaraku, banyak anak tumbuh dengan luka,
karena orang tuanya tidak bisa mengontrol emosi, anak dimarahi karena masalah ekonomi, anak dibentak karena orang tua sedang stres, anak dipukul karena orang tua lelah. Padahal anak hanyalah jiwa yang kecil yang ingin dicintai. Mereka mungkin tidak melawan, tapi hatinya menyimpan semuanya. Ada anak yang terlihat diam, tapi sebenarnya hatinya sedang hancur. Islam mengajarkan kasih sayang kepada anak. Rasulullah SAW mencium cucunya, gendong anak kecil, memanjangkan sujud karena cucunya naik ke punggung beliau. Bayangkan Rasulullah SAW saja begitu lembut kepada anak-anak, lalu kenapa kita mudah sekali membentak mereka? Mendidik bukan berarti keras terus. Anak juga perlu dipeluk, didengarkan, dipuji, diberi rasa aman, karena rumah pertama yang dikenang anak akan mempengaruhi hidupnya sampai dewasa. Bab ke-14, jangan membanding-bandingkan dalam keluarga. Kadang tanpa sadar kita suka membandingkan. Lihat tuh anak tetangga, kenapa kamu gak bisa kayak dia? Suami orang lain lebih sukses, istri orang lain lebih cantik. Hati-hati, kalimat seperti itu perlahan menghancurkan harga diri keluarga kita sendiri. Setiap manusia punya perjuangan yang berbeda. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu bahagia di dalam. Maka berhentilah terlalu melihat kehidupan orang lain. Fokus memperbaiki rumah sendiri, karena rasa syukur adalah pondasi ketenangan. Kalau terlalu sibuk melihat milik orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Bab yang ke-15, rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Ada rumah yang terasa sesak walaupun besar, ada rumah yang terasa damai walaupun sederhana. Apa bedanya? Salah satunya adalah keberkahan. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan lebih tenang, karena ayat-ayat Allah bukan hanya dibaca oleh lisan, tetapi juga menenangkan hati. Jangan biarkan rumah hanya dipenuhi suara pertengkaran, musik keras, atau kemarahan. Isi rumah dengan zikir, karena setan tidak suka yang di dalam rumahnya disebut nama Allah. Bab 16, uang bisa dicari, tapi keluarga belum tentu kembali. Hari ini banyak orang terlalu sibuk mengejar dunia, kerja pagi sampai malam, jarang ngobrol dengan keluarga, jarang punya waktu bersama. Katanya demi keluarga, tapi ironisnya keluarga justru kehilangan dirinya. Anak tumbuh tanpa perhatian ayah, istri merasa sendirian, rumah terasa kosong walaupun lengkap. Saudaraku, mencari nafkah itu penting, tapi jangan sampai kehilangan momentum berharga bersama keluarga, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Anak kecil hanya sekali tumbuh kecil, orang tua hanya sekali menjadi tua. Jangan sampai suatu hari kita menyesal karena terlalu sibuk mengejar uang, sampai lupa memeluk orang-orang yang kita cintai. Bab ke-17, belajar memaafkan dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna, pasti ada kesalahan, pasti ada ucapan yang melukai. Tetapi kalau semua terus mengingat kesalahan, rumah tidak akan pernah tenang. Belajarlah memaafkan, bukan karena mereka selalu benar, tapi karena kita ingin rumah tetap utuh. Kadang memaafkan itu berat, tapi dendam jauh lebih melelahkan dan membahayakan. Dan ingat, Allah juga menyukai hamba yang memaafkan. Bab yang ke-18, doa adalah kekuatan keluarga. Saudaraku, jangan hanya mengandalkan usaha, andalkan juga doamu kepada keluargamu. Doakan pasanganmu diam-diam dalam sujudmu, doakan anak-anakmu setiap malam, doakan rumahmu agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada masalah yang tidak selesai hanya dengan logika. Ada rumah tangga yang bertahan karena doa, ada anak yang berubah karena doa ibu, ada suami yang lembut karena doa istrinya. Jangan remehkan kekuatan doa.
Kadang yang membuat rumah tetap berdiri sampai hari ini bukan karena kita yang kuat, tetapi karena Allah yang masih menjaga. Bab yang ke-19, rumah tangga adalah ibadah yang panjang. Menikah bukan akhir perjuangan, justru awal dari ibadah yang panjang. Ada hari bahagia, ada hari sulit, ada hari penuh tawa, ada hari penuh air mata. Tapi selama semuanya dijalani karena Allah, maka setiap lelah akan bernilai pahala. Suami bekerja bernilai ibadah, istri menjaga rumah bernilai ibadah, mendidik anak bernilai ibadah. Bahkan senyum kepada pasangan pun bisa menjadi sedekah. Islam itu sungguh sangat indah. Hal-hal sederhana dalam keluarga bisa menjadi jalan menuju surga. Bab ke-20, jangan menunggu kehilangan. Kadang manusia baru sadar berharganya keluarga setelah kehilangan. Saat rumah sudah sepi, saat orang tua sudah tiada, saat pasangan sudah pergi, saat anak sudah menjauh, barulah hati berkata, dulu kenapa aku terlalu keras, dulu kenapa aku jarang meluangkan waktu. Maka sebelum terlambat, peluklah keluargamu, perbaikilah hubunganmu, minta maaflah karena memang salah. Karena hidup ini singkat, dan pada akhirnya yang paling penting, yang paling kita rindukan nanti bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah pujian manusia, tetapi suasana hangat bersama keluarga yang penuh cinta karena Allah. Bab ke-21, adab berbicara kepada orang tua. Saudaraku, semakin dewasa seseorang, kadang semakin mudah meninggikan suara kepada orang tuanya. Mereka sudah merasa bisa mencari uang, merasa punya pengalaman hidup, merasa paling benar. Padahal ridho Allah sangat dekat dengan ridho orang tua. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita tidak berkata kasar kepada mereka, bahkan berkata saja tidak boleh. Bayangkan, satu kata kecil saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berantakan, apalagi bentakan, apalagi hinaan atau ucapan yang melukai hati mereka. Kadang orang tua memang tidak sempurna, kadang cara mereka membuat kita kecewa, tapi jangan lupa mereka pernah begadang demi kita. Mereka pernah menangis diam-diam demi masa depan kita. Mereka pernah berjuang ketika kita belum mengerti apa-apa. Hari ini mungkin kita merasa kuat, tapi dulu bahkan tidak ada yang bisa berjalan tanpa bantuan mereka. Maka selama mereka masih hidup, gunakan waktumu sebaik mungkin. Dengarkan ceritanya, temani duduknya, jangan hanya datang ketika butuh, karena suatu hari nanti kursi tempat mereka duduk akan kosong, dan saat itu akan terjadi rasa rindu yang tidak akan bisa dikembalikan oleh waktu. Bab yang ke-22, menghadapi mertua dengan akhlak yang baik. Saudaraku, salah satu ujian rumah tangga yang sering terjadi adalah hubungan dengan mertua. Kadang ada salah paham, kadang ada campur tangan berlebihan, kadang ada ucapan yang membuat hati terluka. Tapi ingat, mertua adalah orang tua dari pasangan kita. Kalau kita mencintai pasangan kita, maka hormatilah orang tuanya. Kalau tidak, seharusnya selalu sepakat dalam semua hal, tetapi juga jaga adab. Jangan membalas dengan kasar, jangan memperkeruh keadaan, karena banyak rumah tangga yang hancur bukan hanya karena kurang cinta, tapi karena tidak mampu menjaga hubungan antar keduanya. Belajarlah dewasa. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik dengan pasangan. Jangan langsung emosi, jangan langsung membenci. Dan pada satu hal yang paling penting, pasangan juga harus adil. Jangan membiarkan istri tersakiti terus-menerus. Jangan membiarkan suami merasa tidak dihargai. Rumah tangga membutuhkan kerjasama, bukan saling menyalahkan. Bab ke-23, bahayanya lisan dalam keluarga. Saudaraku, luka karena pisau mungkin sembuh, tetapi luka karena ucapan kadang membekas seumur hidup. Ada suami yang kehilangan semangat karena direndahkan istrinya. Ada istri yang diam-diam menangis karena ucapan suaminya. Ada anak yang tumbuh minder karena sering dihina orang tuanya.
hati manusia itu sangatlah sensitif. Maka jagalah lisan. Kalau marah jangan menghina, kalau kecewa jangan merendahkan, karena ucapan yang keluar saat emosi sering menjadi penyesalan setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar berkata baik atau diam, coba biasakan. Kurangi bentakan, kurangi sindiran tajam, kurangi kata-kata yang meremehkan, dan gantilah dengan doa, nasihat, serta kelembutan. Karena rumah yang penuh kata baik akan melahirkan hati yang lebih tenang. Bab yang terakhir, keluarga yang rukun adalah nikmat besar. Saudaraku, tidak semua orang diberi nikmat keluarga yang damai. Maka kalau hari ini rumahmu masih penuh dengan canda, masih bisa makan bersama, masih bisa berkumpul, itu adalah nikmat terbesar. Jangan diremehkan, karena kebahagiaan sejati sering tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Duduk bersama keluarga, ngobrol sebelum tidur, mendengarkan tawa anak-anak, makan seadanya tapi hati tenang. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan semoga rumah kita bukan hanya menjadi tempat tinggal di dunia, tapi menjadi jalan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun lainnya, mohon maaf dengan setulus hati. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami. Terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.